Saya ulang tuh duduknya sudah disiapkan ya sudah 12. Jadi kebetulan siswanya juga masih siswa yang materi yang sebelumnya siswanya juga masih sama di ya. Kemudian pembelajarannya saya masih menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint yang saya gunakan masih PowerPoint yang minggu lalu tapi lanjutan materinya. Kemudian untuk LKPD-nya sudah saya siapkan, tinggal nanti pada saat proses mengajar tinggal saya bagikan. Ya. Kemudian untuk saat ini sudah ada di kami. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi semuanya. Ya. Berdiri semua. Panganjali umat ngawit. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Rita, silakan duduk kembali. Oke, apa kabar semuanya? Baik? Ya, jadi Pak Mul harapkan kalian selalu dalam keadaan baik ya. Sebelum Pak Mul mulai pembelajaran, minta tolong duduknya yang lebih rapi dong. Ya, duduknya rapi. Persiapkan diri kalian dengan baik untuk proses pembelajaran ini. Oke. Ya, sudah? Oke. Oke. Baik. Nah, kalau sudah duduknya sudah rapi, Pak Mul akan mulai absen terlebih dahulu. Gede Ardika, Arya Wiguna, Gusti Ayu Agung, Nova, Arta Wiguna, Yogi, Adi Septiawan, Aprianta, Eri Wirawan, Dharma Yasa, Ari, Intan, Linda. Izin kemana ya Lindanya? Oh, sembahyang. Novianti, Rita, Widiani, Adil, Erna, Neta, Ayu Hendriani, Febriantari, Loli, Nita, Rista, Sri Aprianti, Dian Asri, Sumartini, Adelia, Eka Novianti. Oh, Kemah ya. Lia, Putri, Dewi Lestari. Oke, baik, sebelum Pak Mul mulai pembelajaran,
minta tolong pastikan dulu grooming kalian sudah dalam keadaan rapi ya. Jadi minggu lalu sudah Pak Mul bahas mengenai grooming itu adalah standar berpakaian. Jadi kalau yang laki-laki berarti rambutnya harus rapi, menggunakan name tag. Kemudian yang perempuan menggunakan hairnet, juga menggunakan name tag. Ada yang nggak pakai name tag nih? Ini 2 orang nggak pakai name tag. Kemana name tagnya? Ketinggalan. Oh 3 orang. Febri juga nggak pakai name tag. Nita ya? Nita juga nggak pakai name tag. Jadi Pak Mul punya penilaian setiap harinya gitu. Kalau kalian mengikuti aturan, berarti kalian akan dapat nilai positif dari Pak Mul gitu. Tapi kalau kurang, ya berarti ada risikonya juga gitu ya. Tapi Pak Mul harap jangan pernah melakukan kesalahan yang sama berulang kali gitu. Karena kalau berulang kali berarti kalian nggak belajar dari kesalahan sebelumnya. Minta tolong di pertemuan berikutnya kalian semua harus sudah menggunakan name tag ya. Terutama Febri, Putri, dan Nita. Yang sudah menggunakan name tag, yang groomingnya sudah rapi-rapi, terima kasih. Karena orang perhotelan itu memang harus rapi ya. Oke, Pak Mul mulai materinya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai komponen-komponen bed, gitu ya. Jadi untuk hari ini Pak Mul akan melanjutkan materi sebelumnya. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu menerapkan penataan tempat tidur, dan untuk prakteknya kita bagaimana cara melakukan penataan tempat tidur. Kemudian tujuan pembelajarannya, jadi kita hari ini lebih berfokus kepada bagaimana peserta didik mampu menentukan prosedur penataan tempat tidur. Dan peserta didik juga mampu menangani penataan tempat tidur. Jadi bagaimana cara kalian menata tempat tidur step by step-nya gitu. Untuk teknik penilaian masih sama, jadi Pak Mul untuk penilaian pengetahuannya nanti di terakhir Pak Mul akan gunakan Google Form. Jadi Google Form itu akan kalian gunakan, bisa menggunakan HP kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mul seputar penataan tempat tidur. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, karena hari ini kita juga akan praktek step by step how to stripping the bed. Jadi untuk penilaian keterampilannya nanti juga Pak Mul bisa lihat pada saat kalian praktek ataupun pada saat kalian berdiskusi dan presentasi di depan gitu. Kemudian kalau untuk penilaian sikap ya Pak Mul akan nilai sikap kalian selama berdiskusi bagaimana. Bisa nggak kalian berdiskusi dengan teman yang baik? Bagaimana caranya, kemudian ketika teman ada presentasi, bagaimana kalian memperhatikan teman kalian. Nah, jadi untuk penilaian sikap, Pak Mul akan ambil dari sana. Gitu ya. Nah, jadi untuk pembelajarannya masih menggunakan model dan metode yang sama. Nah, Pak Mul ingin tanya. Minggu lalu kita sudah belajar komponen-komponen bed dan jenis-jenis bed. Ada yang bisa bantu Pak Mul untuk mengingat materi sebelumnya, karena yang hari ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Jenis-jenis bed di hotel itu ada apa saja? Coba yang tahu angkat tangannya. Jenis-jenis bed. Ya. Jenis-jenis bed. Oke, Agung Tri. Karena udah pakai name tag jadi kamu lebih gampang menilainya. Agung Tri. Ya. Single bed, twin bed, dan double bed. Single bed, twin bed, dan double bed. Double bed. Oke, yang lainnya ada? Atau sama? Sama. Ya, jadi kalau secara umum bed di hotel itu sebenarnya ada 2, single dan double. Yang twin itu gimana Pak? Salah nggak? Twin itu biasanya kita lebih sering menggunakan untuk twin room, karena di dalamnya ada 2 bed berukuran single ya. Kemudian kalau yang double itu ada beberapa jenisnya. Ada yang double berukuran 160 kali 200. Ada yang 180 dikali 200. Yang kingnya atau yang Hollywood itu 200 dikali 200. Nah, itu jenis-jenis bednya. Kemudian kalau komponen-komponen bed, minggu lalu sudah Pak Mul jelaskan dan kalian juga sudah diskusi sama temennya. Kira-kira komponen bed itu apa saja? Tadi sudah Gung Tri. Oke, Erna. Ada headboard, Topper atau bed protector. ada bed protectornya, Ada bed base, ada bed base-nya, ada matras, sama ada matras, leg base. leg base, atau yang lebih umum digunakan itu adalah bed leg. Bed leg itu adalah kakinya, kemudian bed base-nya itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu dipannya atau alasnya. Kemudian matrasnya itu yang ditidurin yang empuk. Kemudian ada bed protectornya itu untuk melindungi matras.
Kemudian headboardnya itu untuk melindungi kepala tamu dari benturan benda keras. Nah, jadi itu adalah komponen bed. Nah, untuk hari ini kita akan belajar apa, Pak? Jadi untuk hari ini kita akan belajar step by step bagaimana cara stripping bednya ya. Jadi minta tolong Rita dibagikan dulu lembar kerja ini. Nah, jadi Pak Mul akan membentuk nanti satu kelompok berdua. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Mul atur, ini duduknya sudah per kelompok ya? Sudah. Nah, jadi seperti minggu lalu Pak Mul sampaikan Ari satu kelompok sama Adil. Nah, oke, ini sudah satu kelompok. Kemudian Sumar ini dengan Febri sudah satu kelompok. Nah, oke, jadi sudah per kelompok. Jadi kalian tinggal berdiskusi nanti ya mengenai step by step how to stripping the bed. Minta tolong boleh dibagikan per kelompok. Nah, jadi nanti di LKPD itu kalian isi nama kelompoknya. Kemudian kalian tinggal menyaksikan video yang Pak Mul berikan, tinggal menuliskan bagaimana sih langkah-langkah stripping bed. Gitu ya. Oke, kalian sudah membawa LKPD dari Pak Mul. Nah, jadi di sana yang Pak Mul minta kalian diskusikan dengan teman kalian adalah bagaimana prosedur stripping bed. Jadi dari video yang Pak Mul berikan, kalian tuliskan step by step how to stripping the bed yang benar. Ya, paham? Kemudian di bagian bawahnya itu untuk linen yang diganti atau dilepas itu apa saja, itu tinggal disebutkan saja. Ya, karena ada beberapa linen yang memang tidak diganti, ada beberapa linen yang diganti. Paham? Oke, sekarang kalian saksikan dulu video yang Pak Mul berikan. Setelah itu baru kalian diskusikan dengan teman sebelah kalian apa sih prosedur dari stripping the bed. Oke, boleh kalian saksikan terlebih dahulu ya. Jadi nanti di hasil dari diskusi kalian itu akan kalian presentasikan di depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Itu yang ditarik matras atau bednya? Bednya. Kalau matras kan yang putih aja berarti. Kemudian proses stripping itu sampai dibawa keluar dan diletakkan di bagian Oke. Sudah ya? Sudah kalian saksikan? Oke. Kalau sudah sekarang silakan didiskusikan, kemudian kalian tuliskan di sana langkah-langkah stripping bed apa saja. Waktunya 10 menit cukup? Cukup. Ya, gunakan LKPD-nya.
Karena nanti dari hasil diskusinya itu akan kalian jelaskan di depan atau presentasikan di depan ya. Jadi di sana ada beberapa kolom, itu boleh kalian buatnya dalam bentuk paragraf ataupun yang step by stepnya. Tapi gunakan berdasarkan pengetahuan kalian selama kalian training di hotel juga boleh. Zoom. Zoom, Pak. Enggak. Zoom. Nova Ardana kelompoknya sama Adi ya? Putri minggu lalu sekolah? Minggu lalu nggak sekolah ya? Sini aja, nggak kenapa salah. Nanti setelah presentasi, LKPD-nya dikumpul ke Pak Mul ya. Jadi nanti Pak Mul nilai hasil diskusi kalian dan hasil presentasi kalian. Melepaskan inner dari cover dukti. Melepaskan Ikutin dia lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Nggak kenapa? Ini ada. troli dan ditaruh ke troli dan ditaruh di lima
Melepaskan inner dari Set itu tulisannya SHEET, set. Set itu set. Kalau duvet penulisannya gimana? Duvet. Ada yang sudah selesai? Kelompok Agung sudah? Oke, kamu tunggu lagi sebentar. Kelompoknya Arya sudah? Biar 90 menit. Mana berangkat ya? Linen yang diganti berarti yang hanya dilepas saja, dilepas dan ditaruh di linen hamper mana aja dia. Oke, kalau sudah karena tadi kelompoknya Gongtri sudah menyampaikan bahwa Gongtri sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Gongtri. Oke. Jadi Pak Mas harap kelompoknya Gongtri presentasi duluan sebagai contoh buat teman-temannya bahwa hasil dari diskusi kelompoknya Gongtri berupa apa hasilnya gitu ya. Silakan Gongtri, perwakilannya aja satu orang. Oke, perkenalin diri dulu, habis itu disampaikan hasil diskusinya ya, silakan. Selamat siang teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Sebelumnya saya perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama itu ada Ibu Cahayu Agung Mahari Putri. Yang kedua saya Niketut Erna Febriasih, dan yang ketiga itu ada Gede Arya Wiguna. Baiklah, dari hasil diskusi kelompok saya, prosedur stripping bed yaitu yang pertama melepaskan pillowcase, yang kedua menarik bed, yang ketiga melepaskan sudut buffet, lalu melepaskan inner dari cover buffet, yang keempat dan yang kelima melepaskan seat dan menaruhnya ke linen hamper.
Setelah itu linen yang diganti atau dilepaskan saat stripping bed itu ada pillowcase, cover duvet dan seat. Sekian dari hasil dari diskusi kelompok saya. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Erna. Oke, sudah cukup baik. Jadi hasil pengamatan video yang kelompoknya Guntri, Erna, dan Arya lakukan sudah cukup baik. Jadi nanti Pamul akan komentari di akhir semuanya ya. Oke, ada yang mau maju untuk kelompok kedua? Oke, Rita dulu ya. Oke, Rita silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan nama kelompok saya. Yang pertama, Nikadek Rita Dianti, itu saya sendiri, dan Nikomang Rista Nuria Astari Dewi. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari prosedur stripping bed. Yang pertama yaitu melepaskan pillowcase. Yang kedua, mengambil bed runner yang ada di atas bednya itu. Yang ketiga, menarik bed lalu melepaskan inner dari duvet cover. Yang keempat yaitu melepaskan seat lalu ditaruh di linen hamper. Adapun linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed yaitu di sini saya menemukan pillowcase, yang kedua saya menemukan duvet cover, dan yang terakhir yang saya temukan adalah seat. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rita. Terima kasih Rita dan Rista. Jadi untuk dua kelompok yang sudah maju hampir sama. Untuk linen yang diganti itu ada 3. Mungkin teman yang lain ada yang lebih. Oke, untuk kelompok 3 tadi Intan sudah angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nikadek Indah Lestari dan kelompok saya Niputu Adelia Widiastini dan Imade Eri Wirawan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengamatan prosedur stripping bed. Nah, yang pertama yaitu mengecek bed terlebih dahulu dan pastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal. Yang kedua yaitu menarik bed. Yang ketiga melepas sudut duvet. Yang keempat melepas pillowcase. Yang kelima melepas duvet cover dan seat. Yang keenam lalu linen tersebut dibawa ke troli dan ditaruh di linen hamper. Linen yang diganti atau dilepas saat stripping yaitu seat, pillowcase, dan duvet cover. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Intan. Intan, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Intan. Oke, kelompok yang lain. Kelompok di sebelah kanannya Pamul, jangan mau kalah, belum ada yang maju nih. Ayo, oke, kelompok Darmayasa. Silakan Darmayasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang prosedur stripping bed. Yang pertama, memeriksa dan memastikan bahwa barang tamu tidak ada di atas bed. Yang kedua, melepaskan atau membuka pillowcase dari pillow dan melepaskan bed runner. Yang ketiga, lalu melepaskan duvet dari inner dan menarik bed. Yang keempat, kemudian pillowcase yang sudah dilepas dan duvet diletakkan di atas bed yang ada seat cover lalu membungkus menjadi gulungan lalu meletakkan ke troli linen hamper. Yang kedua, linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed. Yang pertama ada pillowcase, yang kedua ada duvet, yang ketiga ada seat. Nama kelompok dari saya yaitu ada Niketut Neta Kumalasari, yang ketiga Iketut Atawiguna. Oke, terima kasih Darmayasa. Tepuk tangan untuk kelompok Darmayasa. Jadi untuk linen yang diganti juga masih sama, cuma 3 aja. Oke, ya kelompok berikutnya. Oke, tadi sudah maju kelompoknya Darmayasa. Berikutnya yang belum, silakan. Oke, kelompoknya Mang Sri, silakan maju Mang Sri. Karena sebelum kita praktek teorinya harus bagus dulu, baru nanti kita praktek setelah ini di atas ya. Sebutin dulu nama kelompoknya Mang Sri nanti. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan presentasi tentang prosedur stripping bed.
Yang pertama saya akan menyebutkan nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nikomang Sri Aprianti, absen 26. Dan yang kedua, Nikomang Ayu Endriani, absen 21. Yang pertama, membuka pillowcase dan bantal diletakkan di atas kursi yang terdekat dengan bed. Yang kedua, tarik matras atau bed, kemudian tarik inner duvet dan lipat, lalu diletakkan di tempat yang tepat. Kemudian tarik dan gulung duvet cover dan sheet, kemudian taruh di linen hamper. Linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed yaitu pillowcase, duvet cover, dan sheet. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Ri. Terima kasih Mas Ri. Oke, ayo Adil silakan sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Nama kelompok Nikade Ari Astuti. Yang di belakang bisa dengar suaranya? Absen 12. Oke, kerasin sedikit. Suterpi absen 18. Prosedur stripping bed. Yang pertama, melepaskan pillowcase dari pillow. 2. Mengambil bed liner dari yang di atas bed. 3. Menarik bed dan melepas inner duvet dari duvet cover. 4. Melepas sheet dan menaruh semua linen ke linen hamper. Linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed. 4. Pillowcase, 1 duvet cover, 1 sheet. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Adil. Jadi kalau linen yang diganti atau dilepas hampir sama semuanya sejauh ini. Ya, yang belum maju lagi 2 orang ya. Ya, silakan kelompoknya Lia sudah maju. Belum. Oh, ini dulu. Oke, kelompoknya Dian ya. Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok saya tentang prosedur stripping bed. Yang pertama, melepaskan sudut sheet. Yang kedua, melepaskan pillowcase dan duvet cover. Ya. Yang ketiga, menarik bed lalu melepaskan sheet. Yang keempat, semua linen kotor dibawa ke linen hamper. Adapun linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed. Pertama, pillowcase, kedua duvet cover, yang ketiga ada sheet. Sekian. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Dian, tepuk tangan dulu. Nah, silakan kelompoknya Dewi. Perkenalkan, nama saya Nihoyan Dewi Lestari dan kelompok saya Niputu Lia Febrianti. Prosedur stripping bed. Yang pertama, buka sarung bantal pillowcase dan letakkan bantal itu di atas kursi yang terdekat dengan bed. Yang kedua, tarik duvet liner, lipat dan letakkan di tempat yang tepat. Yang ketiga, tarik dan gulung duvet cover dan sheet pertama, sheet dan letakkan di atas kursi yang terdekat dengan bed. Linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed. Yang pertama, pillowcase, yang kedua duvet cover, yang ketiga sheet. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi. Oke. Masih lagi 2 kelompok ternyata. Perkenalkan, nama saya Komang Aprianta dan kelompok saya Gede Ardiko. Di sini saya akan memberikan prosedur stripping bed. Yang pertama adalah buka sarung bantal atau pillowcase. 2. Letakkan bantal itu di atas kursi yang terdekat dengan bed. 3. Tarik duvet liner, lipat dan letakkan di tempat yang tepat. 4. Tarik dan gulung duvet cover dan sheet. Yang pertama, first sheet dan letakkan di atas kursi yang terdekat dengan bed. Kemudian taruh duvet cover dan sheet ke dalam linen hamper. Linen yang diganti atau dilepaskan saat stripping bed.
Yang pertama pillowcase, yang kedua duvet cover, dan yang ketiga seat. Oke, sudah Prianta? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Prianta. Oke. Perkenalkan, nama saya Niko Febriantari dan nama kelompok saya Niputu Lia Putri Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video yang tadi. Pertama, Yang di belakang kedengeran nggak suaranya? Nah, jadi minta tolong lebih keras biar yang di belakang. Siapa tahu ada perbedaan dari hasil diskusinya ya. mengecek bed, memastikan jika tidak ada barang tamu yang tertinggal, lalu melepas pillowcase, kemudian melepas duvet cover, dan kemudian menarik bed, memastikan semua sudut sudah terlepas, melepas seat, membawa linen kotor ke linen hanger. Linen yang diganti adalah pillowcase, seat, dan duvet cover. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Febri. Oke, terakhir, kelompok terakhir. Masih ada lagi 2. Oh iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Atika Dewidiani, absen 17, dan kelompok saya Nikomang Sumartini, absen 28. Absen 28 ya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dari stripping bed. Yang pertama, mengecek bed apakah ada barang tamu atau tidak di atas bed. Yang kedua, menarik bed dan memastikan sudut bed terlepas semua. Yang ketiga, membuka sarung bantal atau pillowcase. Yang keempat, melepas duvet cover. Yang kelima, menarik seat dan membawa linen kotor ke linen hamper. Untuk linen yang diganti atau dilepas saat stripping bed yaitu 1 duvet cover, 2 pillowcase, 3 seat, dan yang keempat adalah bed runner. Tapi bed runner hanya diganti ketika keadaannya kotor. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Widya. Jadi kelompoknya Widya untuk linen yang diganti ada perbedaan ya. Oke, satu kelompok lagi. Ini Nitai. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tandani dan rekan kelompok saya Nikade Widanti. Pertama, kita harus mengecek bed di atas bed. Kedua, tarik matras. Ketiga, lepas sudut. Keempat, lepas pillowcase. Dan kelima, lepas duvet cover dan seat, lipat dan gulung lalu letakkan di linen hamper. Untuk linen yang diganti atau dilepas setelah di stripping bed, pertama seat, 2 pillowcase, 3 duvet cover. Itu saya. Ya. Sekian dari. Tepuk tangan untuk kelompok Anita. Beberapa kelompok yang maju, tinggal kelompoknya Mang Hadi yang belum. Silakan Mang Hadi, kelompok terakhir, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah stripping bed seperti yang ada di video barusan. Sebelum itu saya akan menjelaskan nama kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nikomang Setiawan, dan teman saya Ika Pahardana. Langkah pertama yaitu membuka pillowcases dan letakkan di atas kursi yang dekat dengan bed. Yang kedua, tarik bed lalu buka duvet, pisahkan dengan cover duvet, lalu taruh inner duvet di bagian kursi. Lalu lepaskan seat dan kumpulkan semua itu, lalu bawa ke troli di bagian dengan hamper, ditaruhnya. Diletakkan di linen Ya, hamper. tidak. Yang linen yang diganti atau dilepas sama kayak kalian semua ini, yaitu pillowcases, duvet cover, dan seat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang Mang Hadi. Terima kasih Mang Hadi. Oke, mungkin penyebutannya saja ya. Pillowcase,
duvet cover, dan sheet gitu ya. Jadi seperti yang Mang Adi sampaikan berdasarkan hasil diskusinya, untuk linen yang diganti itu hanya pillowcase, duvet cover, dan sheet saja gitu. Mungkin hampir sama, cuma tadi ada satu kelompok saja, kelompoknya Widiani, yang bed runner itu juga diganti kalau dalam keadaan kotor saja gitu ya. Oke, sudah semua kelompok maju. Jadi semua kelompok sudah menjelaskan hasil dari mengamati video stripping bed yang sudah Pak Mul berikan. Ada yang mau bertanya sebelum kita mulai praktek di atas? Coba. Oke, yang mau bertanya itu adalah Dharmayasa. Silakan Dharmayasa, mau bertanya. Kenapa proses stripping bed tidak dilepas sekalian? Kan lebih cepat kalau dilepas sekalian, Pak. Oke, pertanyaan dari Dharmayasa itu kenapa sih kalau stripping bed itu nggak dilepas sekalian gitu? Padahal kalau dilepas sekalian mempercepat prosesnya ya. Oke, Pak Mul tampung dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, Rita, silakan mau bertanya tentang apa, Rita? Kenapa sih inner duvetnya itu nggak diganti sementara linen-linen yang lain itu diganti? Oke, pertanyaannya Rita, kenapa sih inner duvetnya nggak diganti sementara linen yang lainnya seperti kelompoknya Rita sampaikan yang diganti itu duvet cover diganti, pillowcase diganti, sheet juga diganti. Kenapa innernya tidak ya? Oke, jadi ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, jadi kalau tidak ada sekarang Pak Mul coba lempar ke teman-teman kalian dulu gitu. Dari pertanyaannya Dharma, kenapa sih stripping bed itu nggak dilepas sekalian gitu? Akan memakan waktu lebih cepat kalau dilepas sekalian. Ada yang mau memberikan tanggapan mungkin dari pertanyaannya Dharma sebelum nanti Pak Mul yang akan menyampaikan kenapa sih nggak dilepas sekalian gitu ya? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, Intan nomor absen 13. Ya, silakan Intan. Menurut tanggapan saya tentang pertanyaan dari Dharmayasa yaitu karena apabila proses stripping bed dilakukan sekalian, jika ada barang tamu yang tertinggal di antara linen-linen bed, maka barang tamu tersebut tidak akan terlihat bagaimanapun. Oke, jadi menurut Intan kalau seumpamanya dilepas sekalian nanti takutnya ada barang-barang tamu yang tertinggal gitu Dharma ya. Oke, terima kasih Intan atas tanggapannya. Ada yang mau memberikan tanggapan lain terkait pertanyaannya Dharma? Ada? Oke, kalau tidak ada, sebelum nanti Pak Mul yang menjawab. Dari pertanyaannya Rita ya. Oke, kenapa sih Pak inner duvetnya nggak diganti sementara linen yang lain itu diganti gitu? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, namanya Febri. Nomor absen berapa Febri? Nomor absen 22. Kenapa innernya nggak diganti sesuai pertanyaannya Rita? Menurut saya inner duvet. Yang di belakang kedengeran? Enggak. Oh, berarti lebih keras lagi Rita. Menurut saya inner Febri. duvet diganti karena hanya terkena cairan. Oke, menurut Febri, inner duvet itu hanya diganti ketika inner duvetnya itu basah karena terkena cairan. Oke, itu menurut Febri. Rita gimana, bisa diterima? Oke, bisa ya. Yang lainnya ada tanggapan? Tidak, oke. Jadi terima kasih pertanyaannya dari Dharma, Rita, kemudian Intan juga dan Febri sudah memberikan tanggapan. Oke, sekarang Pak Mul luruskan itu. Berdasarkan video yang Pak Mul berikan, stripping bed itu kan proses melepas linen-linen kotor dari bed gitu. Ya, jadi semua linen-linen kotor itu kita ganti dari bed. Nah, Pak Mul jawab pertanyaannya dari Dharmayasa dulu gitu. Pak, kenapa nggak sekalian? Kalau sekalian, hampir sama dengan jawabannya Intan. Kalau kamu melepas linen secara bersamaan tidak satu persatu gitu, terkadang barang tamu itu ada yang tertinggal mungkin di bawah duvetnya atau di bawah pilonya gitu. Kalau kamu gulung sekalian berdasarkan video yang Pak Mul berikan, takutnya nanti ada barang tamu yang ikut juga terselip di dalamnya. Makanya sebaiknya dilepas satu persatu. Itu tujuannya ya. Kemudian yang kedua, Pak, di sini kan di bed itu juga terdapat di bed itu terdapat inner di dalam duvetnya gitu. Kenapa nggak diganti Pak? Karena secara umumnya yang bersentuhan dengan badan tamu atau kaki tamu itu adalah covernya, pembungkusnya.
Makanya yang lebih sering kotor itu adalah pembungkusnya atau covernya. Kalau inner itu nggak bersentuhan langsung dengan tubuh tamu, makanya itu tidak diganti. Terus boleh nggak diganti Pak? Boleh. Asalkan ketika seperti jawabannya Febri tadi sangat tepat gitu, ketika innernya itu dalam keadaan basah. Basahnya karena apa sih Pak? Kemungkinan ada, umpamanya kalau tamunya ngajak babynya buang air kecil nggak bilang basah, ya maka setelah itu duvet innernya akan basah, makanya itu wajib diganti. Tapi kalau tidak basah, dalam keadaan masih baik, itu yang diganti hanya covernya saja, gitu ya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kemudian tadi Pak mau lanjutkan lagi untuk proses stripping bednya. Sebenarnya hampir sama dengan yang kalian sudah diskusikan, cuma kalau lebih tepatnya ya sama. Dilepas dulu sudut-sudutnya, kemudian ditarik matrasnya. Pak, boleh nggak saya narik bednya? Boleh. Kalau umpamanya ada bedside table yang ditarik itu matrasnya, bednya. Tapi kalau bedside table-nya ada space-nya, cukup matrasnya saja yang ditarik, gitu ya. Nanti akan kita praktekkan di atas. Kemudian yang dilepas pertama itu apa Pak? Alangkah baiknya kita mulai dari bagian kepala dulu. Lepas semua pillowcase-nya. Kemudian runner-nya kita ganti runner-nya. Bed runner. Tidak, yang tidak ganti kita pisahkan. Bed runner tidak diganti. Kemudian pillow-nya tidak kita pisahkan. Jadi benda-benda yang tidak diganti kita pisahkan. Inner duvet seperti yang Pak jelaskan tadi juga tidak diganti. Makanya itu dipisahkan. Kemudian kita mulai dari duvet covernya. Duvet covernya dilepas. Setelah itu pillowcase-nya juga sudah dilepas. Terakhir tinggal seat-nya, tinggal tarik sedikit. Taruh semua di dalam seat satunya. Kemudian digulung, diletakkan di linen hamper. Nah, seperti itulah proses stripping bed lagi sebentar yang akan kita praktekkan di atas ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita praktek, karena pada saat nanti praktek kalian harus menggunakan keterampilan kalian untuk bekerja, ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, lagi sebentar. Sekarang kita akan menuju langsung ke tempat praktek, ya. Ayo, silakan semuanya bangun, di bawah bukunya. Kita akan menuju ke tempat praktek. Ya, benar. Oke, stop. Oke, baik ya. Jadi tadi kita sudah teorinya di bawah di ruang kelas. Bagaimana sih step by step how to stripping the bed, gitu ya. Jadi untuk hari ini kamu pakai per kelompok aja. Jadi 5 kelompok pertama. Coba lakukan proses stripping bed sesuai dengan prosedur yang sudah tadi kalian diskusikan dengan teman kalian dan sesuaikan dengan penjelasan yang sudah kamu berikan ya. Jadi ini adalah bed double. Jadi sudah terpasang dengan duvet, ada runnernya dan ada pillow-nya ya. Coba mulai dari Erna, lakukan step by step how to stripping the bed. Gitu. Kemudian yang lainnya boleh sambil melihat Erna, bagaimana sih prosedurnya Erna melakukan stripping bed, sudah sesuai dengan prosedur yang kamu ajarkan atau belum? Karena lagi sebentar giliran kalian ya. Boleh Arnita geser ke sebelahnya dulu ya. Silakan Erna coba lakukan proses stripping bed.
Itu Erna melepaskan apa namanya Erna? Melepaskan ini dari cover buku. Oke, kalau sudah seperti ini sekarang dibawa kemana? Ke linen hamper. Oke, diletakkan di linen hamper. Silakan Erna. Tadi sudah Erna, sekarang silakan Arta lakukan proses stripping sesuai dengan standar yang Pak Mul ajarkan. Silakan. Itu melepas apa dari apa namanya? Filokis dari filo. Oke. Oke. Kalau sudah sekarang dibawa kemana? Ke linen hamper. Diletakkan di linen hamper. Oke, sudah? Sudah selesai nih? Sudah. Oke, sekarang kita cek. Kira-kira ada kesalahan nggak di sini? Ada. Oke, coba Agung, kira-kira kesalahannya apa Agung? Di bed runner. Bed runner. Iya. Nah, di sini bisa Arta lihat. Arta bed runnernya diganti atau enggak? Enggak. Seharusnya tidak, tapi ini Arta malah bungkus dia di dalamnya ya. Sini Arta. Nah, seperti yang disampaikan sama Agung. Ini. Nah, ini seharusnya tidak ikut di stripping, tapi ini dipindahkan, diletakkan di sini di dressing table-nya. Kemudian yang di stripping hanya seat, pillowcase dan duvet. Sesuai dengan hasil diskusi kalian tadi dan penjelasan Pak Mul ya. Oke, kalau sudah baru dibawa ke linen hamper ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan dibawa ke linen hampernya. Oke. Oke, baik, tadi sudah dipraktekkan oleh Arta, jadi ada beberapa kekurangan dari Arta. Oke, sekarang silakan Gung Tri lakukan teknik stripping bed yang benar sesuai dengan prosedur ya. Silakan Gung Tri. Step by stepnya bagaimana sih, apa yang harus dilepas terlebih dahulu, kemudian ditaruh di mana bendanya agar tidak mengganggu kalian ketika bekerja ya.
Oke, Pamul mau review kembali kira-kira Pamul coba tanya Intan, kenapa sih harus dilepas satu persatu seperti ini Intan? Kenapa nggak sekalian diambil? Karena kalau ada barang tamu yang ketinggalan, biar tidak ikut di gulungan linen itu. Iya benar, jadi terkadang, stop coba dulu Gung Tri ya, terkadang di atas seat ini ada barang tamu yang tertinggal ya, berupa handphone atau barang-barang tamu yang biasa dipegang ketika akan tidur seperti itu. Nah jadi alangkah baiknya kita melepasnya satu persatu seperti yang sudah dicontohkan sama Agung ya. Jadi satu persatu dilepas seperti ini. Dan pastikan tidak ada barang tamu yang tertinggal. Kalau sudah baru tinggal digulung, kemudian dibawa kemana Agung? Ke linen hamper. Ya setelah itu baru diletakkan di linen hamper. Silakan Agung. Terima kasih Intan. Ya. Oke, tadi sudah Agungnya yang mempraktekkan bagaimana cara stripping. Sekarang masih sama, jadi Pamul pengen semua bisa melakukan stripping sesuai dengan prosedur. Sekarang silakan Arya lakukan proses stripping yang baik dan benar ya. Silakan Arya. Oke, coba Pamul mau tanya Agung. Kalau pada saat stripping bed seperti ini, Gung, kamarnya tamunya masih menginap, ada barang tamu di atas bednya, ketika Agung akan mengganti linen-linen ini, apa yang Agung lakukan? Memindahkan barang-barang tamu. Memindahkan barang-barang tamu yang tertinggal di bed ini? Ya, benar. Kemudian nanti kalau sudah selesai, Gung? Ditaruh kembali ke bed yang Ya, tepat sekali, Gung. Jadi kalau sudah selesai, dikembalikan lagi, diletakkan di atas bednya ya. Itu melepas apa namanya Arya? Siap Pak. Ya. Menurut Arya kenapa kira-kira harus digulung seperti ini Arya? Biar gimana? Biar nggak capek bolak-balik ngambilnya. Iya. Biar jadi satu. Oke, mau dibawa kemana sekarang itu Arya? Ke linen hamper. Oke, setelah dari linen hamper Arya biasanya ngapain? Ngambil linen yang baru atau bagaimana? Ngambil linen yang baru. Ya, untuk dipasang kembali di atas bednya ya. Ya. Oke, silakan Arya. Terima kasih Arya. Oke, tadi terakhir sudah Arta, sekarang yang terakhir Arya, Pak. Arya ya. Oke, Arya karena dia nggak pakai name tag gitu. Jadi Arta juga nggak pakai name tag. Jadi seharusnya seperti yang Pak Mul sampaikan, standar grooming itu menggunakan name tag ya, sama seperti Pak Mul ini. Oke, yang sekarang terakhir tinggal Intan coba praktekkan how to stripping the bed sesuai dengan prosedurnya ya. Silakan Intan. Ya, lakukan proses stripping bed. Arta sudah pernah training ya kelas 12-nya ya? Semuanya ya?
Kalau di tempat kalian training berapa pakai pillow ya? 4 juga sama. Oke. Ada lagi yang harus dibawa keluar Intan selain seatnya? Ada? Ada Apa? dupe Hah? sama pillowcase. Oke, coba taruh di atas bed semuanya yang mau dibawa keluar. Oke. Oke, sesuai pertanyaan tadi Pamul ke Arta, gitu kenapa sih harus digulung? Nah, itu tujuannya adalah agar pada saat kamu bawa keluar tidak ada yang terjatuh, gitu ya. Kalau seperti ini, Intan kan tidak digulung menjadikan satu, jadi pada saat membawa keluar, terkadang kita harus memperhatikan langkah kita, gitu, biar kan nanti ada linen yang jatuh, kemudian kita injak seperti itu ya. Makanya alangkah baiknya digulung seperti itu ya. Kemudian tadi juga ada beberapa prosedur yang kurang tepat sesuai dengan standar. Jadi nanti Pamul akan bahas di kelas agar semuanya sudah dapat mencoba dulu, baru nanti Pamul akan bahas di kelas ya. Sekarang mau dibawa kemana ini Intan? Ke linen hamper. Oke, silakan dibawa ke linen hamper. Baik ya, jadi tadi kita semua sudah melakukan praktek bagaimana cara stripping bed yang benar gitu ya. Jadi semuanya juga sudah praktek. Kira-kira kesimpulan dari hasil teori dan praktek hari ini bagaimana? Ada yang bisa mencoba menyimpulkan? Ada? Oh ya, Rista. Coba Rista simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Dari kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini Iya. adalah stripping bed merupakan kegiatan membuka linen yang terpasang dalam suatu bed dengan cara melepaskan satu persatu. Linen yang dilepaskan adalah pillowcase, duvet cover, dan sheet. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rista. Jadi prosesnya itu adalah melepaskan linen kotor dari bed, kemudian yang diganti itu sheet, duvet cover, dan pillowcase ya. Jadi sudah sangat tepat sekali. Jadi dapat Pamul simpulkan. Jadi stripping bed itu apa sih Pak? Gitu. Stripping bed itu adalah melepaskan linen yang terpasang di bed, kemudian diganti dengan linen yang baru, gitu ya. Yang dilepaskan itu berupa sheet, pillowcase, dan duvet cover. Nah, itu adalah proses stripping bed yang sudah kalian pelajari dan kalian praktekkan barusan, ya. Oke, itu sudah disimpulkan tadi oleh Rista. Oke, sekarang sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Pamul mau tanya, bagaimana menurut kalian pembelajaran atau pertemuan hari ini? Ada yang mau mencoba berkomentar? Oke, Ardike silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan banyak pengalaman dari pelajaran tersebut yang saya dapatkan. Oke, pembelajaran apa sih yang Ardike dapatkan hari ini, Ardike? Apa saja yang sudah Ardike praktekkan barusan? Pelajaran dari step by step proses stripping bed. Oke, very good. Jadi hari ini kita sudah belajar proses step by step bagaimana caranya stripping bed ya. Jadi minta tolong itu tetap dipelajari di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nah, itu ada kaitannya masih dengan kegiatan hari ini. Jadi minta tolong dibaca-baca buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolah. Bagaimana cara making bed menggunakan duvet gitu. Karena nanti setelah kalian tahu komponen bednya, kalian tahu cara stripping bednya, berikutnya adalah bagaimana cara making bed menggunakan duvet agar penataan tempat tidur itu sampai selesai. Itu ya.
Jadi minta tolong itu dibaca-baca di rumah ya. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Oke, Erna silakan. Oke, untuk pertemuan berikutnya, jadi kita akan belajar bagaimana cara making bed menggunakan duvet ya. Jadi step by step dari masang sheet dulu, kemudian duvet cover, dimasukkan duvet innernya, kemudian nanti baru belajar masang pillowcase ke pillownya dan setup bed runner di atas bednya ya. Jadi itu pembelajaran kita untuk minggu depan ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita pulang dan salam, mari kita berdoa dulu ya. Minta tolong ketua kelas pimpin berdoa di depan. Ya, berdiri semuanya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Rita, silakan duduk kembali. Para mesanti ngawit. Ya, hati-hati di jalan sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya.